Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari survei kami terhadap pengaruh gaya kepemimpinan. Yang pertama, nama saya Rana Zara Azizah. Kemudian ada saya Muhammad Zarfan Haunan. Saya Halida Awad Wahdin. Saya Zahra Maulana Putri. Saya Muhammad Yusuf Anugrah Muhtar. Baik, di sini saya akan langsung menjelaskan bagian saya, yaitu adalah latar belakang. Baik, nah kan kita tahu bahwa di dunia modern sekarang ini sangat penting dan sangat membutuhkan AI. Karena AI ini sangat mempermudah kehidupan kita sehari-hari. Nah, makanya ini menjadi sangat penting di dalam organisasi. Dan gaya kepemimpinan yang tepat akan memfasilitasi kesiapan SDM juga untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang semakin hari semakin pesat. Selanjutnya, oke, baik. Di sini ada tujuan penelitian. Nah, yang pertama, gaya kepemimpinan. Nah, tujuannya utama itu adalah untuk mengidentifikasi nih bagaimana penerapan gaya kepemimpinan itu transformasional dalam organisasi yang berpengaruh pada keterlibatan karyawan pekerja Gen Z. Lalu yang kedua ada kesiapan organisasi. Apakah penelitian ini tuh bertujuan apakah menilai kesiapan organisasi dalam mengimplementasi AI dan juga memastikan bahwa mereka itu mampu apa tidak beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat. Yang selanjutnya adalah pengaruh kepemimpinan. Nah, di sini kita menganalisis bagaimana gaya pengaruh kepemimpinan yaitu terhadap kesiapan AI, yang dimana fokusnya untuk kita memberikan rekomendasi yang dapat membantu meningkatkan kesiapan organisasi untuk menghadapi tantangan AI di kehidupan yang berkembang. Selanjutnya ada hipotesis yang pertama. Hipotesis 1 yaitu kepemimpinan transformasional berpengaruh positif terhadap kesiapan adaptasi AI. Yang kedua, kepemimpinan otentik berpengaruh positif terhadap keterlibatan kerja. Yang ketiga, kepemimpinan terdistribusi berpengaruh positif terhadap keterlibatan kerja. Yang keempat, ketiga gaya kepemimpinan secara simultan mempengaruhi kesiapan adaptasi AI dan keterlibatan kerja. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif untuk memotret fenomena perilaku organisasi, kepemimpinan otentik, distribusi, dan transformasional, serta dampaknya terhadap keterlibatan kerja dan adaptasi AI pada karyawan Gen Z. Data dikumpulkan secara daring via Google Form. Nah, peneliti menerapkan standar etika yang ketat melalui informed consent atau penjelasan judul dan tujuan, menjamin anonimitas, serta memastikan partisipasi bersifat sukarela. Nah, ini ada struktur instrumennya, yaitu ada data demografi atau Q3 sampai Q9 untuk memetakan profil responden. Selanjutnya ada variabel inti dari Q10 sampai Q30 menggunakan butir pertanyaan yang telah divalidasi dengan skala penilaian 1 sampai 6. Sangat tidak setuju, sangat setuju hingga setuju. Penggunaan skala genap bertujuan untuk menghindari nilai tengah agar hasil lebih presisi. Selanjutnya ada proses data cleaning atau pembersihan data. Untuk menjaga reliabilitas dilakukan tiga tahap seleksi, yaitu ada filter kelayakan, attention check, dan validasi format. Slide selanjutnya ada teknik analisis data dan interpretasi skor. Nah, di sini ada alat analisisnya, yaitu statistik deskriptif diolah menggunakan Microsoft Excel dengan rumus mean sama dengan average untuk melihat tren
persepsi dan standar defisiasi atau sama dengan STDEF.S untuk melihat variasi jawabannya. Di sini ada kategorisasi skornya. Yang pertama ada rendah 1 hingga 2,50. Lalu ada sedang 2,51 sampai 4,50. Lalu ada tinggi 4,51 sampai 6. Selanjutnya ada interpretasi variasi atau SD. SD mendekati 0 yaitu menunjukkan adanya konsensus atau keseragaman pandangan di antara karyawan generasi Z. Lalu SD lebih besar dari atau sama dengan 1, menunjukkan adanya perbedaan pandangan atau ketidakkonsistenan yang tinggi dalam persepsi variabel yang diukur. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, ini adalah analisis deskriptif dari beberapa variabel. Yang pertama itu ada X1, yaitu kepemimpinan otentik. Yang kedua X2, kepemimpinan distribusi. X3, kepemimpinan transformasional. M, yang berarti keterlibatan kerja. Dan yang terakhir Y, kesiapan adaptasi AI. Nah, berdasarkan tabel ringkasan rata-rata dan standar deviasi ini, kita tahu bahwa variabel X1 memiliki mean score sebesar 3,25 yang menempatkan persepsi gaya kepemimpinan ini dalam kategori sedang. Nah, nilai standar deviasinya sebesar 1,09 menunjukkan variasi jawaban yang cukup moderat di antara para responden. Selanjutnya masuk ke variabel X2, mencapai mean score yang cukup 4,15 yang termasuk dalam kategori sedang. Tingkat variabilitasnya merupakan salah satu yang tertinggi di antara variabel independen lainnya. Selanjutnya ada variabel X3 atau kepemimpinan transformasional, memperoleh mean score sebesar 4,4125 yang menjadikannya gaya kepemimpinan dengan nilai rata-rata tertinggi di antara variabel X lainnya, dan mendekati kategori tinggi. Selanjutnya ada variabel M, keterlibatan kerja, menunjukkan hasil yang sangat positif dengan mean score 4,5625 yang masuk dalam kategori tinggi. Hal ini menandakan karyawan generasi Z merasa sangat terlibat dan bersemangat dalam pekerjaan mereka. Terakhir ada variabel Y, yang merupakan variabel dengan skor tertinggi secara keseluruhan, yaitu 4,925, hampir masuk ke 5. Menariknya, variabel ini memiliki standar deviasi terendah, yaitu 0,95, yang menunjukkan adanya kesamaan pandangan atau konsensus yang kuat di antara responden bahwa mereka merasa sangat siap beradaptasi dengan teknologi AI. Penting diingat, meskipun persepsi terhadap gaya kepemimpinan berada pada level sedang, karyawan Gen Z memiliki tingkat keterlibatan kerja dan kesiapan adaptasi yang berada pada level yang tinggi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi selanjutnya saya Zara Maulana Putri. Nah, pada slide ini aku akan jelasin hasil analisis gaya kepemimpinan X1, X2, dan X3. Nah, berdasarkan hasil pengolahan data, seluruh gaya kepemimpinan dinilai positif oleh Gen Z. Yang pertama itu ada gaya kepemimpinan X1. Nah, X1 ini memperoleh nilai min sebesar 4,35 dengan standar deviasi 1,33. Yang artinya itu Gen Z menilai pemimpin yang berintegritas, terbuka terhadap masukan, dan konsisten sebagai data kepemimpinan yang efektif serta persepsinya relatif seragam. Lalu selanjutnya gaya kepemimpinan X2. Nah, ini tuh memiliki nilai min 4,00 dengan standar deviasi 1,50. Ini tuh meskipun dinilai cukup tinggi, tapi variasi persepsinya itu paling besar. Nah, hal ini tuh nunjukin kalau misalkan kepemimpinan yang kolaboratif itu belum diterapkan secara merata di seluruh lingkungan kerja yang responden. Sementara itu, gaya kepemimpinan X3 memperoleh nilai min sebesar 4,27 dan standar deviasi 1,41. Hasil ini itu menunjukkan bahwa kepemimpinan yang inspiratif dan visioner sangat diapresiasi oleh Gen Z dan cukup konsisten dirasakan. Lalu selanjutnya ini ada variable outcome, yaitu keterlibatan dan kesiapan adaptasi AI.
Nah, berdasarkan hasil pengolahan data, variabel keterlibatan memiliki nilai min sebesar 4,39. Dengan standar deviasi 1,48, hasil ini menunjukkan bahwa Gen Z memiliki tingkat keterlibatan yang tinggi, seperti merasa bangga, merasa bersemangat, dan memiliki keterikatan terhadap aktivitas atau pekerjaan yang dijalani. Namun dengan adanya nilai standar deviasi ini nunjukin kalau misalkan tingkat keterlibatan itu nggak dipengaruhi oleh faktor lingkungan kerja dan gaya kepemimpinan. Selanjutnya, kesiapan adaptasi AI memperoleh nilai min tertinggi yaitu 4,70. Nah, dengan standar deviasi 1,28. Hal ini itu menunjukkan bahwa Gen Z sangat siap dalam menghadapi dan mengadopsi teknologi kecerdasan buatan. Rendahnya standar deviasi juga mengindikasikan adanya kesepakatan yang kuat di antara responden bahwa AI dipandang secara peluang bukan ancaman. Terus selanjutnya, slide ketiga, ini tuh ada keterkaitan gaya kepemimpinan dan outcome. Nah, pada slide terakhir ini, saya akan menjelaskan tentang berdasarkan hasil analisis deskriptif. Terlihat bahwa gaya kepemimpinan dengan nilai min tinggi, khususnya X1 dan X3. Ini tuh selaras dengan tingginya tingkat keterlibatan sebesar 4,39 dan kesiapan adaptasi AI sebesar 4,70. Hal ini menunjukkan bahwa kepemimpinan yang beretika, terbuka, serta inspiratif berpotensi menciptakan lingkungan kerja yang mendorong keterlibatan Gen Z dan kesiapan mereka dalam menghadapi perkembangan teknologi. Nah, meskipun gaya kepemimpinan X2 juga berada pada kategori yang cukup tinggi, standar deviasi yang lebih besar menunjukkan kalau misalkan menerapkan yang belum dirasakan secara konsisten oleh seluruh responden itu. Oleh karena itu, hasil ini dapat dijadikan sebagai temuan awal atau preliminary finding bahwa peningkatan kualitas dan konsistensi gaya kepemimpinan, terutama yang bersifat inspiratif dan visioner ini berpotensi meningkatkan keterlibatan serta kesiapan adaptasi AI pada generasi AI. Generasi Z. Sekian dari saya. Selanjutnya ada kesimpulan dan saran. Ini tuh kesimpulan sarannya direkomendasikan untuk organisasi dan peneliti. Yang pertama ada kepemimpinan autentik. Kepemimpinan autentik itu memberikan pengaruh signifikan terhadap persepsi positif generasi Z, yang menghargai kejujuran, transparansi dari pemimpin dalam adaptasi teknologi. Kemudian yang kedua itu ada gaya kepemimpinan transformasional. Gaya kepemimpinan transformasional juga penting untuk mendorong keterlibatan kerja, sehingga organisasi perlu memperkuat pendekatan ini untuk mencapai tujuan strategis mereka. Kemudian yang ketiga itu ada pelatihan AI. Organisasi dirasakan untuk menyediakan pelatih AI yang terarah. Tujuannya untuk membantu karyawan memahami dan mengimplementasikan teknologi baru dengan lebih baik, kemudian meningkatkan kesiapan adaptasi dengan AI. Mungkin cukup sekian. Oke, baik. Terima kasih semuanya. Maaf jika ada kesalahan kata. Di antara ada salah satu anggota kami yang tidak bisa join Zoom lagi. Jadi mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.